untuk pemberitaan firman Tuhan. Saya ajak kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu, Faithful One, So Unchanging. Faithful One, so unchanging, Ageless One, you're my rock of peace, Lord of all, I depend on you. I go out to you again and again. I go out to you again and again. Faithful One, so unchanging. Ageless One, you're my rock of peace, Lord of all, I depend on you. I go out to you again and again. I go out to you again and again. You are my rock. You are my rock in times of trouble. You lift me up when I fall down. Oh, through the storm, your love is the anchor. My hope is in you alone. You are my rock in times of trouble. You lift me up when I fall down. Oh, through the storm, your love is the anchor. My hope is in you alone. Silahkan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita memulai Minggu Advent. Ada 4 Minggu Advent dan selama Minggu Advent, lalu Natal tanggal 25, tanggal 31, lalu tanggal 1, khotbah kita akan skip dari 1 Timotius. Untuk 4 Minggu Advent, kita akan melihat 4 perspektif. Perspektif Yusuf sebagai ayah dari Tuhan Yesus ketika dia ada di bumi. Perspektif Maria, ibunya. Lalu kemudian perspektif orang Majus dan para gembala. Nah, ini yang menjadi seri tema-tema di dalam khotbah Minggu Advent. Lalu kemudian kita akan membahas nanti juga Injil 1 Yohanes untuk tanggal 25 Natal. Lalu kemudian tahun baru kita akan membahas Filipi. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat ya. Hari ini kita membahas dari perspektif Yusuf. Dan judul khotbah adalah Yusuf menamakan dia, bayi Natal itu, Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, jika saudara-saudari akan mempercayakan satu
barang, benda yang sangat berharga ketika saudara akan pergi, ya. Tiap orang mungkin beda-beda ya. Apa yang muncul? Mungkin ada yang muncul, oh motor, oh mobil, oh rumah, atau apapun itu ya, saya tidak tahu. Atau surat-surat berharga mungkin. Kriteria apa yang saudara-saudari, Bapak Ibu, pertimbangkan ada pada seseorang yang akan dipercayakan barang yang sangat berharga itu? Jujur, apalagi bertanggung jawab. Nah, mungkin muncul ya kriteria-kriteria itu secara langsung. Saya mau bikin agak lebih sulit sedikit. Jika yang akan dipercayakan itu adalah anak-anak yang masih kecil. Nah, tadi kenapa saya mulai dengan yang umum? Karena tidak semua kita punya anak ya. Tapi mungkin silakan membayangkan yang belum punya anak. Bapak Ibu pasti lebih mudah ya, yang sudah real punya anak kecil. Kalau kita sebagai orang tua tahu bahwa kita akan meninggal dunia tidak lama lagi. Oke. Lalu kriteria apa yang kita harapkan dimiliki orang yang akan, kalau kita bisa memilih ya, kalau kita bisa pilih, saya mau orang ini yang akan menjadi wali atau orang tua angkat mereka, anak-anak kita. Kriteria apa yang muncul dalam pikiran kita tentang orang tersebut? Bayangkan Allah Bapa memberikan anak tunggalnya lahir dan hidup di dunia ini. Kriteria apa yang dia harapkan dimiliki oleh keluarga yang akan menerima, membesarkan, mendidik bayi tersebut? Laki-laki seperti apa yang akan dia pilih sebagai ayah bagi anak tunggalnya itu? Karena ini perspektif Yusuf ya, jadi kita akan fokus kepada laki-laki seperti apa. Bayangkan kalau kira-kira Bapak ajak kita diskusi, minta saran ya. Bro, kira-kira saran apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak ya, kalau bisa, sudah bisa berimajinasi lah ya. Anak-anak SMP juga. Saran apa yang kita mau berikan sama Allah Bapa kalau dia minta saran sama kita? Misalnya ya. Kriterianya apa? Mau ngobrol dulu? Silakan. Nah, Elsa sama Keisha sama Mami. Apa kira-kira kriteria kita beritahu sama Tuhan ini ya? Kriterianya. Bapak Ibu, ada seorang saya akan memilih. Ayo kita cek sama nggak pilihan kita sama Pak Mike ini. Dia bilang begini, seorang rabi yang saleh, kaya, tinggal di Yerusalem, dan ayah dari beberapa anak yang manis dan sopan. Masuk enggak? Ada yang pilih enggak? Oh, pendeta. Pak Ferry. Oh. Ibu Ena langsung coret. Banyak cacatnya dia. Kaya, tinggal di Yerusalem, pusat spiritualitas Israel, sudah punya anak yang terbukti tumbuh manis dan sopan. Artinya punya pengalaman ya. Mengapa? Ya karena rabi ini akan mengajari bayi Yesus tentang agama dengan baik. Seorang yang kuat dan punya pengaruh di pusat keagamaan, mempersiapkan dia
jadi pemimpin spiritualitas yang akan mewarisi legacy, ya. Seorang yang dihormati dan berpengalaman dalam membesarkan anak-anak. Tidak kekurangan makan minum untuk beli susu, beli apa gitu ya. Cukup kaya lah gitu ya. Rumah tinggalnya cukup enak gitu, dan seterusnya. Faktanya, apa yang dipikirkan Mike Lasongo ini, Masalongo, itu ternyata beda. Yang baik daerah preman, daerah apalah gitu ya, yang image. Apa yang ditulis Alkitab tentang pilihan Allah ini atas Yusuf? Mari kita berdiri bersama-sama, kita membaca kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan. Ia laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kami terima lagi pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang benar menolong kami menyucikan anak-anak-Mu yang firman-Mu ini. Doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan ya terkait perikop yang kita baca ini. Ada satu frase
menjadi ayah dari anak tunggalnya yang berinkarnasi atau menjadi manusia. Apa relevansi figur Yusuf bagi kita orang Kristen? Perlu di switch? Oke. Tadi pertanyaan ketiga sudah saya tanyakan ya? Sudah. Oke. Yang ketiga, apa relevansi figur Yusuf bagi orang Kristen? Kedengaran? Oke. Bapak Ibu, mari kita lihat bagian yang pertama. Makna Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu, apakah kita sadar bahwa Yesus walaupun bukan anak biologis Yusuf, tapi dia sah menurut hukum disebut anak Daud. Karena kan Yusuf itu yang keturunan Daud. Tapi Yusuf tidak ada andil secara biologis kepada bayi Yesus ini. Bahkan Maria pun itu tidak ada andil biologis. Karena bayi Yesus itu adalah karya Roh Kudus. Tetapi secara hukum Yesus sah disebut anak Daud. Mengapa? Karena Yusuf, suami Maria, mengadopsi bayi Yesus yang dilahirkan Maria sebagai anaknya. Oleh karena itu, secara hukum Yesus punya hak yang sama dengan anak-anak biologis Yusuf yang kemudian hari lahir sebagai adik-adik Tuhan Yesus. Jadi ini menggenapi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama bahwa Mesias yang menjadi juru selamat dunia adalah keturunan Daud. Yang kedua, apa makna Yusuf menamakan dia Yesus? Yusuf memiliki otoritas sebagai ayah bagi Yesus waktu dia ada di dunia. Oleh karena itu, dia mengambil tanggung jawab, merawat, membesarkan, mendidik sejak bayi Yesus, mempersiapkannya untuk melakukan misinya di dunia. Apa misi Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia? Dari teks ini, di ayat 21, kita melihat apa misi hidup Tuhan Yesus. Di sana dikatakan, yang pertama, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan ayat 21. Lalu misi yang kedua adalah ayat 22. Menggenapi segenap apa yang difirmankan Tuhan melalui para nabi. Dan misi yang ketiga, perhatikan. Di sana dikatakan di ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Jadi misi hidup Yesus adalah mendemonstrasikan penyertaan Allah melalui kehidupannya atas umat Allah. Jadi 3 hal ini, misi hidup Yesus yang ada di dalam teks kita dan tanggung jawab Yusuf menolong Tuhan Yesus sejak dia bayi sampai dia mati, menggenapi misi hidupnya ini. Pertanyaan yang kedua, mengapa Yusuf yang dipilih Allah menjadi ayah dari anak tunggalnya yang berinkarnasi atau menjadi manusia? Bukan reinkarnasi Bapak Ibu, inkarnasi. Ini 2 kata yang berbeda. Konsep reinkarnasi itu konsep yang ada dalam agama Hindu atau Buddha, bukan. Tapi ini inkarnasi, hanya 1 kali menjadi manusia. Dari teks Alkitab yang kita baca, ayat
18 sampai 25, kita mendapatkan gambaran figur Yusuf dan karakter yang bisa menjadi alasan sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa Allah memilih Yusuf. Bapak Ibu, kita tahu Yusuf bertunangan dengan Maria. Orang Israel kalau bertunangan itu pra menikah. Belum menikah, belum boleh melakukan hubungan seksual, tetapi ada ritual yang dilakukan dan dikenali secara umum bahwa Yusuf sudah memberikan dowry kadang-kadang diterjemahkan mas kawin atau ikatan, ya, bahwa ini saya berkomitmen menikahi dia dan dia berkomitmen akan menikahi saya pada waktu nanti pernikahannya, hari pernikahan. Nah, Yusuf tentu sangat bahagia, ya, dan semangat mempersiapkan pernikahannya. Yusuf bukan orang kaya, jadi untuk bisa membayar mas kawin dia harus kerja keras, kerja ekstra untuk melakukan itu. Nah, pengalaman saya waktu mau menikahi Ibu Hena, ya, saya staf muda Perkantas. Nah, yang punya latar belakang Perkantas tahu, Perkantas itu high profile tapi low income gitu. Kalau high profile high income bagus, ya, tapi ini high profile low income. Jadi itu perjuangan itu, karena kami bertekad tidak mau menyusahkan orang tua. Walaupun kalau saya korek-korek orang tua cukup mampu mereka untuk membiayai, ya, tapi kami bertekad ini pesta mahasiswa. Artinya pernikahan kami yang diundang adalah mahasiswa. Mahasiswa kalau datang ke acara pernikahan pasti amplopnya itu kalau ada isinya enggak banyak gitu. Tapi itu kesempatan bagi kami untuk melayani mereka, karena setelah menikah kami akan pindah tugas ke Samarinda merintis. Dan memang itu terjadi waktu kami menikah. Waktu dipanggil keluarga Pasang, keluarga Tobing, apalah gitu segala macam. Yang datang tidak terlalu banyak karena memang kami melakukan bukan di kota saya atau di kota tempat tinggal orang tua Hena. Kami lakukan di tengah-tengah di Bandung, tempat pelayanan kami. Tapi begitu dipanggil keluarga besar Perkantas gitu, wah semua hampir berdiri. Loh, enggak cukup panggungnya. Jadi harus dibagi-bagi, siswa, mahasiswa, alumni dan seterusnya. Nah, saya harus bekerja keras, harus menabung, harus hemat supaya sebagai laki-laki, ya, yang bertanggung jawab kita bisa celebrate pernikahan ini dengan baik. Gitu ya, laki-laki harus gitu ya. Kemudian apa yang terjadi kepada Yusuf? Dia sudah kerja keras, sudah nabung, sudah hubungi semua keluarga. Bentar lagi saya mau menikah nih ya, siap-siap datang ya, kita merayakan dengan sukacita. Dapat kabar. Apa kabarnya? Maria, gadis idam-idamannya itu hamil. Ditahu ya, bukan dia yang buat ini. Bukan saya yang menghamili Maria. Tentu ini akan menimbulkan kekecewaan yang besar kepada Yusuf. Apa yang kira-kira dalam pikirannya Yusuf? Aduh, ada laki-laki lain yang menghamili Maria. Aduh, ini Maria janji setia, ternyata tidak setia, dia selingkuh dia. Saya begitu direndahkan. Ini sudah diumumkan di publik, ya. Kami akan menikah, sudah bertunangan. Bagaimana mau dilanjutkan ini? Mimpiku kandas, hatiku hancur. Oke, ini kita skip, saya matikan. Oke, nanti kita pakai kalau perjamuan aja ya. Oke, lanjut Bapak Ibu, berubah suasana sedikit karena
mic-nya ganti, tidak apa-apa. Yang penting hatinya dipelihara ya, moodnya. Nah, apa yang harus kuperbuat? Itu pertanyaan utama Yusuf yang mengetahui fakta Maria tunangannya hamil dan bukan dia yang menghamili. Di momen itulah tersingkap karakter sesungguhnya dari seorang Yusuf. Inilah Yusuf, pemuda pilihan Allah, menjadi ayah bagi Yesus Kristus, anak tunggalnya. Mari kita lihat karakter Yusuf. Yang pertama, perhatikan ayat 19. Apa yang ditulis di sana? Elai menerjemahkan tulus hati. Kata ini sebenarnya lebih tepat kalau diterjemahkan seorang yang benar, tidak bersalah, sesuai dengan standar Allah. Allah yang sudah menyetujui standarnya, karena itu Yusuf lolos standar. Implikasinya apa? Implikasinya kehamilan Maria pasti bukan perbuatan Yusuf. Tetapi di atas semua itu, Yusuf ingin mencari kehendak Tuhan di dalam situasi yang tidak menyenangkan, yang menghancurkan hatinya berkeping-keping sekalipun. Dia punya dua opsi. Pertama, secara aturan hukum, situasi yang dihadapinya terkait Maria, ia bisa ceraikan. Bahkan ceraikan di depan umum. Kalau dilakukan itu, nama baiknya sebagai laki-laki akan terjaga. Integritasnya tidak rusak. Karena secara umum diumumkan, yang punya problem bukan saya, Maria. Orang tidak menduga-duga sesuatu yang negatif tentang Yusuf. Dan semua kesalahan tertimpa kepada Maria. Tapi bukan itu opsi yang dia pilih. Nah, ini membawa kita kepada karakter berikutnya. Apa itu? Murah hati. Tidak pendendam. Maka opsi yang dipilih Yusuf terkait Maria tunangannya, ia tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum. Tapi dia mau menceraikan diam-diam. Apa karakter berikut yang kita lihat? Tidak reaktif. Perhatikan ayat 20. Mempertimbangkan maksudnya baik-baik. Pada saat Yusuf sedang mempersiapkan maksudnya dengan baik-baik itu, malaikat Tuhan nampak di dalam mimpinya, memberikan instruksi dari Tuhan melalui malaikat itu. Dan instruksinya sangat jelas. Perhatikan ayat 20-21. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Respon Yusuf terhadap kehendak Tuhan kepadanya menyingkapkan karakter berikutnya yang ia miliki. Apa itu? Perhatikan ayat 24. Setelah disampaikan semua itu, lalu dia terbangun. Apa yang dilakukan? Dia menaati kehendak Allah. Taati kehendak Allah tuntas, alias rendah hati. Bukan me first. Tidak ada argumentasi. Tidak ada pembelaan kita lihat tercatat di sana. Bangun, taat, ambil Maria sebagai istrinya. Jika di poin karakter murah hati sebelumnya yang kita sudah bahas, kita melihat bagaimana Yusuf tidak mau mempermalukan Maria, maka di poin ini ketaatan Yusuf bertindak lebih jauh lagi. Ia taat pada Allah, bersedia membayar harga ketaatannya dan menanggung resiko ketaatan tersebut. Apa itu? Dia mengambil Maria sebagai istrinya, menikahinya secara resmi untuk memprotek Maria dari segala tuduhan macam-macam. Bahkan setelah bayi Yesus lahir, Yusuf juga memenuhi semua ritual agama terkait bayi tersebut. Itu kita bisa lihat di Lukas 22 ayat 21 sampai 39. Di sini kita belajar bahwa kesalehan Yusuf bukan sekedar teori, tetapi penerapan yang sangat praktis. Apa karakter berikutnya? Perhatikan ayat 25. Rela berkorban dan kontrol diri yang baik. Ditulis di sana, tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan dia, Maria, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Tidak berhubungan seks dengan Maria sampai melahirkan anak
dalam kandungannya. Mengapa? Karena anak tersebut adalah kudus dari Roh Kudus. Bagi laki-laki muda seperti Yusuf, normal, sehat, mengendalikan dorongan seksual adalah sesuatu yang tidak gampang. Itu seperti api, kalau dia berkobar susah dimatikan. Tetapi Yusuf bukan hanya bisa mengendalikan diri, lebih dari itu. Dia harus mendukung Maria di dalam masa kehamilannya, menyediakan semua kebutuhannya, termasuk merawat Maria dalam masa kehamilannya tersebut. Padahal anak yang dikandung, anaknya dia bukan darah dagingnya. Ini adalah pengorbanan. Mengapa bisa? Bagi Yusuf, semua itu adalah kehormatan dari Allah baginya. Mungkin dalam pikiran Yusuf ia bertanya-tanya, siapakah saya yang layak merawat wanita pilihan Tuhan untuk mengandung anak tunggal Allah yang berinkarnasi? Siapakah saya yang nanti akan mengadopsi anak tersebut, membesarkan, mendidik, dan mempersiapkannya melakukan misinya di dunia? Bayangkan apa misinya? Menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka, menggenapi firman Tuhan, mendemonstrasikan penyertaan Allah kepada umatnya. Ini semua besar, proyek-proyek besar. Siapa saya yang bisa menyiapkan anak ini? Dan berikutnya, apa karakter yang kita bisa lihat di sini? Nah, ini sangat relate sebagian besar dengan kita, tapi juga siapa saja yang hadir di sini ya. Pendidik yang baik. Apa buah parenting Yusuf dan Maria? Kalau kita baca Lukas pasal 2 ayat 40, Lukas pasal 2 ayat 40, anak itu, Yesus, bertambah besar, menjadi kuat secara fisik, penuh hikmat, intelektual, emosi, psikologis, dan kasih karunia Allah ada padanya, spiritual. Bayangkan, ini kualitas yang dimiliki oleh Yesus hasil didikan Yusuf, tentu bersama Maria. Nah, bagaimana Yusuf melakukan sampai ke catatan ini? Beberapa ayat yang menggambarkan yang dilakukan Yusuf dalam mendidik Yesus. Perhatikan pasal 2 ayat 41, kelanjutan dari bagian ini. Dikatakan di sana, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Tiap-tiap tahun. Jarak Nazaret Yerusalem itu 113 km, kurang lebih. Ketika itu tidak ada alat transportasi umum. Umumnya dilakukan dengan berjalan kaki atau keledai bagi yang cukup kaya. Itu membutuhkan komitmen, biaya, dan usaha sungguh-sungguh untuk melakukannya. Padahal Yusuf bukan orang kaya. Apa yang dilakukan lagi? Dan buah apa yang dihasilkan? Perhatikan pasal Lukas pasal 4 ayat 16. Di sana dikatakan Tuhan Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke dalam rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Menurut kebiasaannya. Dari teks ini kita tahu bahwa Yesus memiliki kebiasaan beribadah dan melayani di rumah ibadat atau sinagog di Nazaret. Tentu kebiasaan ini sudah dimulai dari Yesus masih kecil. Dan peran orang tua Yusuf membawa dan melatih Yesus beribadah tentu besar sekali. Bapak Ibu yang sudah punya anak atau yang akan punya anak nanti, apa komitmenmu? Sejak umur berapa anak-anak mau dibawa ke sekolah minggu, kalau ada sekolah minggu? Dan syukur ya, di Siko ada sekolah minggu. Dibawa terbiasa beribadah. Dan di rumah juga terbiasa beribadah. Jadi Yusuf bersama Maria tentunya melakukan tanggung jawabnya mendidik Yesus dengan baik. Ia memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Ia memiliki karakter yang baik dan memiliki spiritual yang baik. Nah, menggali semua karakter Yusuf di dalam teks ini menunjukkan bahwa Yusuf adalah figur seorang laki-laki yang seharusnya menurut standar Alkitab. Sebuah lagu dari Michael Card berjudul Joseph's Song menggambarkan dengan baik sekali perasaan Yusuf, harapan dan komitmennya ketika dia menerima kehormatan dari Allah untuk menjadi ayah dari bayi Yesus itu.
saya ada klip lagu ini. Saya tadi minta teman-teman sound system untuk menyiapkan. Mari kita lihat bersama-sama, kita berefleksi. Apa yang ada dalam pikiran, perasaan Yusuf ketika dia menerima kehormatan ini. Apakah ada masalah? Oh ya, silakan ditampilkan layarnya Pak, biar ada teks yang bisa dibaca. Teksnya berbunyi begini. Mari kita dengarkan sambil dipersiapkan. How could it be? This baby in my arms, sleeping now so peacefully. The Son of God, the angel said, how could it be? Bagaimana bisa ada bayi di pangkuanku, tertidur sangat damai, anak Allah, kata malaikat. Bagaimana bisa? Tuhan, aku tahu ini bukan darah dagingku. Tapi Bapa, biarkanlah anak ini menjadi anak kekasihku, anak yang kukasihi juga. Bapa, tunjukkanlah bagaimana aku bisa ambil bagian dalam rencanamu ini. Bagaimana aku bisa menjadi ayah dari anakmu. Seumur hidupku, aku hanyalah tukang kayu biasa. Bagaimana bisa aku membesarkan seorang raja semesta? Begitu kecil. Kalau dia menangis, matahari hilang. Tapi ketika dia tertawa, matahari muncul kembali. Bagaimana bisa? Bapak Ibu, Michael Card, salah satu penyanyi favorit kami, ya, sangat kuat dengan kata-katanya. Nanti bisa cari di YouTube lagu-lagunya yang lain. Sangat kaya dengan imajinasi, menangkap perasaan Yusuf dan menuangkan dalam syair dan lagu ini. Pertanyaan selanjutnya, apa relevansi figur Yusuf bagi kita orang Kristen? Bapak Ibu, karakter yang dimiliki Yusuf seharusnya menjadi parameter yang jelas. Bagaimana seharusnya seorang laki-laki Kristen? Bagaimana seharusnya perempuan Kristen mengharapkan karakter laki-laki sebagai pasangannya dan membantu pasangannya menjadi demikian? Dan bagaimana bagi orang tua Kristen mendidik anak-anak laki-laki mereka memiliki karakter demikian di masa dewasanya? Bapak Ibu, ini sangat penting. Karena nilai sebagai seorang laki-laki saat ini semakin tergerus, diselewengkan, dibengkokkan sedemikian rupa. Laki-laki sejati menurut dunia, apa? Seksi. Penampilannya menarik. Fisiknya berotot, rambut klimis, berpakaian sesuai mengikuti tren masa kini. Saya tidak anti ya dengan semua ini.
Tapi kalau ini dijadikan satu-satunya ukuran atau ukuran yang utama dan mengalahkan yang lebih penting, hati-hati. Ini bonusnya saja. Ya. Kalau orang takut menjadi laki-laki Kristen yang sejati, dia tidak akan sembarangan makan, tidak sembarangan minum, tidak sembarangan pakai waktu. Dia akan memberi waktu untuk berolahraga. Ya. Mau jadi apa nanti shape-nya, itu urusan lain. Ya. Tapi kalau orang melakukan olahraga untuk ini, itu lain. Untuk mendapatkan apa yang dunia pikirkan, itu lain cerita. Yang kedua, apa yang di dalam pikiran dunia tentang laki-laki? Macho. Ya. Apa artinya? Siap berkelahi, adu otot, mata melotot, bersuara keras lantang, jago maki. Yang ketiga, apa yang dipikirkan dunia tentang laki-laki sekarang? Berkuasa. Dalam arti punya jabatan tinggi, punya kekayaan materi. Apalagi? Superior. Bangga dengan dirinya. Dalam arti apa? Karena gajinya, asetnya, ilmunya, gelar-gelar akademiknya, gelar yang lain. Berderet-deret. Saya senyum-senyum ya. Ada pelang besar itu. Saya coba ingat. SE, SH, MA, MH, MA, MA. Ada yang relate sama saya? Lihat. Itu di pojok-pojok besar tuh. PhD belum ada di belakangnya. Oke, Bapak Ibu. Hal di atas. Tantangan besar bagi gereja. Bukan hanya laki-laki tapi perempuan juga. Ya. Perempuan juga. Saya garis bawahi ini. Pemahaman yang salah dan proyeksi figur yang salah tentang laki-laki akan merusak laki-laki dan juga perempuan kalau dia punya konsep yang salah tentang apa itu, siapa itu laki-laki sejati yang alkitabiah menurut firman Tuhan. Merusak relasi di antara mereka dan tentu keluarga termasuk anak-anak di dalam keluarga tersebut. Tidak terhitung keluarga-keluarga yang rusak gara-gara konsep yang salah tersebut. Tak terhitung gereja-gereja yang dirusak oleh pemimpin yang memiliki dan mempraktekkan konsep demikian di dalam mengelola gereja. Tak terhitung konflik pertikaian di masyarakat karena laki-laki yang demikian. Atau perempuan yang demikian punya konsep. Lalu dorong-dorong laki-laki, suaminya, saudaranya, atau siapapun itu. Bahkan kerajaan, negara berperang karena pemimpinnya adalah laki-laki yang punya konsep yang demikian. Atau wanitanya punya konsep yang demikian tentang apa itu laki-laki. Secara natur dan martabat, laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Sama-sama ciptaan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi kepada laki-laki, Allah di dalam kedaulatan Allah, dalam hikmatnya, dalam ketetapannya juga, itu memberikan tanggung jawab khusus kepada laki-laki. Menjadi kepala keluarga. Menjadi ayah bagi anak-anak. Menjadi suami atas istri. Artinya dia menjadi pemimpin atau kepala bagi istrinya. Dan juga sebagai pemimpin berotoritas di dalam gerejanya. Tuhan berikan ini kepada laki-laki. Dan untuk itu laki-laki perlu dan harus memiliki karakter seperti Yusuf. Tulus hati atau benar. Murah hati, tidak reaktif, rela berkorban, saleh, mengendalikan diri, pendidik bagi anak-anaknya. Bapak Ibu, laki-laki demikian akan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi gereja, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi negara. Ingat, pengaruh seorang ayah, dan ini sudah dikonfirmasi oleh survei-survei yang begitu banyak dibuat, bagi anak-anak sangat besar. Anak-anak ingin tumbuh, entah dia sadari atau tidak, ingin menjadi seperti bapaknya, menuruti kata bapaknya, baik secara positif maupun secara negatif. Apa yang bisa menjadi aplikasi kita, Bapak Ibu? Saya bagi dua.
Bagi laki-laki Kristen, mari menjadi laki-laki yang memiliki konsep laki-laki yang benar menurut Alkitab. Dan itu harus dimulai dengan apa? Pertobatan. Yang sungguh-sungguh balik kepada Allah. Otoritas Allah jadi otoritas tertinggi dalam hidup kita. Selanjutnya, miliki dan terus bangun konsep tersebut melalui firman Tuhan. Baca, pelajari. Di luar sana, di YouTube, begitu banyak informasi, motivator, konsep kelas-kelas tentang laki-laki sejati. Itu perbandingan saja. Yang utama, baca firman Tuhan baik-baik. Gali. Jika masih ada konsep yang salah, alias masih mengikuti pikiran dan nilai dunia tentang bagaimana seharusnya menjadi laki-laki kepada kita, hai bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak laki-laki, tinggalkanlah itu. Laki-laki Kristen, terapkanlah karakter laki-laki yang ilahi, saleh, sesuai Alkitab, baik dalam peranmu sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pacar, sebagai anak laki-laki Kristen. Terkait dengan kepemimpinan di gereja, hai laki-laki Kristen, ambillah tanggung jawab sebagai pemimpin di gereja. Kalau kita sekarang ada di sisiku konteksnya, ambillah dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab. Entah nanti ada yang jadi penatua, jadi diaken atau person in charge, PIC, untuk unit pelayanan, ambil itu. Karena Tuhan memberi tanggung jawab ini kepada laki-laki. Bagi perempuan Kristen, sebagai istri, mari menjadi penolong bagi suamimu agar ia menjadi suami Kristen dengan karakter Kristen yang benar. Sebagai ibu, mari besarkan anak-anak laki-lakimu menjadi anak laki-laki dewasa Kristen yang berkarakter Alkitabiah sesuai firman Tuhan. Sebagai pacar, ya, bantulah pacarmu menjadi laki-laki Kristen dengan karakter Kristiani. Sebagai siswi-siswi Kristen, bantulah teman-temanmu, para siswa Kristen di kelasmu, menjadi laki-laki yang bertumbuh dewasa dalam karakter Kristen mereka. Dan sebagai saudara-saudari Kristen di dalam gereja, dalam Christ Chapel Kupang, bantulah saudara-saudara kita menjadi pemimpin gereja dengan baik. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita bisa lakukan secara praktis dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memilih Yusuf menjadi ayah bagi Yesus Kristus ketika dia hidup di dunia, anak tunggalmu. Kami bersyukur hari ini kami melihat apa perasaan Yusuf ketika mengetahui situasi yang tidak menyenangkan dan bagaimana dia berespon. Kami bersyukur dari perikop ini kami melihat karakter-karakter laki-laki Kristen yang darinya kami bisa belajar dan mau untuk terus bertumbuh. Tuhan, tolonglah kami, baik kami laki-laki maupun kami wanita, supaya kami bersama-sama melakukan bagian kami. Sehingga di dalam keluarga kami, di dalam gereja kami, di dalam masyarakat kami, sekolah, apapun konteks kami, muncul figur-figur laki-laki yang sungguh-sungguh berkarakter ilahi. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.